ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي. أقوم في الليل إني ببابك مولاي، والأسحار ساجية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم والحمد لله رب العالمين. Teman-teman yang saya hormati, para asatiz, para ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh sepuh, khususnya yang telah hadir di antara kita, Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Ustaz Kiai Haji Mat Sasi, juga yang saya hormati Ustaz Boy Ibrahim. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau di dunia wal akhirah. Juga yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, khususnya Ketua RT Joko Sujarto, juga yang saya hormati Ketua RW Yai Rusdian, yang saya hormati Ketua Musholah Al-Muroniyah Bapak Yasir Cilang, juga yang saya hormati Ketua Musholah Miftahul Jannah Bapak Dr. Agus Haji Suparjo MBA. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan diadakannya Maulid ini senantiasa menambahkan cinta mahabbah kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa kami sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, ibu dan bapak beliau, beserta seluruh para pengikut-pengikutnya. Insya Allah kita semua termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Pada hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu pembukaan, yang dilanjutkan dengan pembacaan tawasul arwah, zikir tahlil dan zikir yasin dan tahlil, yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Mat Sasi dan Ustaz Haji Boy Ibrahim. Nikah acara selanjutnya yaitu pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti akan dipimpin oleh Haji Ubay beserta kawan-kawan, yang dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, yang dilanjutkan kembali dengan mau'izah hasanah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Muhtadi dan Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi, dan diakhiri dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad al-Fatihah al-Qabul wa tarhamu kulli sulama wa nusaisanin khairan wa batina fitin wa dunya wal akhirah afiatan li kulli syarrin kalimatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyaihina wa li du'a bi anna Allahumma
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وإلى أرواح أهل السلسلة وقدر وتسبتها وجميع الدروسين مولانا وشمل قادر عجيب من سر العزيز لكن أولياء الله خوف عليهم ولهم يحزنون وسير الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semua sesalikan amalun hatikum hidayatikum bidayatan. Meninggalkan dari ilahan wajika dari binwajah. Dari ilahan wajah murahul muradin dilim berberuk mencari ilahan mubin bulan mencari ilahan wajah nailim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم صلى إلى سيدنا تقدير كرم الله وإلى أرواح القدير إلى الله أبي مصطفى بن عبد الله ثم خصوصا بهدي محمد ورسول هدي سلك أن الله يتكشف برحمة ذلك له آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجدنا وجدتكم وأولادنا وأولادكم وإخواننا وإخوانكم وجيراننا وجيرانكم وأساتذتنا وأساتذتكم ومشايخنا ومشايخكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا جماعة مصلى على المراد على الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون. لقد وقع القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وفجرنا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم وهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أولى الرحمن من شيء نحن إلا نكذبون. قالوا
إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون
وما حللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هادية منا وعاسلة ورحمة منك نازلة وبركة ساملة ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ولكل منهم وصحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح من استمانها هنا بسببه اجعلهم ثواب ذلك من إليهم واجعله نورا يسعى ويتلذذ بين أيديهم اللهم اجعلهم حجابا لهم من النار وفكاك لهم من النار وستر لهم من النار اللهم أجل رحمة ونورا وشفاعة وعليها يا أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخصوصا المرحوم حاجي مؤمن بن حاجي قطر كذلك ثم إلى رئيس حاجي قطر بن جرا كذلك ثم إلى رئيس حاجة مر بنت لمو كذلك ثم إلى رئيس لمو بن فلان كذلك ثم إلى رئيس حاجة نياي بنت إسون كذلك ثم إلى رئيس إسون بن كومين كذلك ثم إلى رئيس Haji Hasan Chong bin Haji Nasrullah Kadhalik summa ila Yusuf Haji Nasrullah bin Mi'in Kadhalik summa ila Yusuf Sina binti Haji Gumin Kadhalik summa ila Yusuf Unana binti Haji Gumin Kadhalik summa ila Yusuf Haji Rahman bin Haji Gani Kadhalik summa ila Yusuf Nyabani binti Haji Gato Kadhalik summa ila Yusuf Nyabano binti Haji Gato Kadhalik summa ila Yusuf يا سليم بنت حجي قدر اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه وارحمها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارحمه اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت. Ini kan acara selanjutnya. Marilah sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita. Kita dengarkan pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ya man yaktubu islahu yaqdatuhu wal jamali. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa
شريك له ولا تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وأعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة اللسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتأثرت بوجودها أكتاف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز
مستمر ليس يفعل غير دين القرآن جمع الفخر Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan dibacakan kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat menambah mahabbah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita ucapkan selamat datang pada guru kita Al-Ustaz Kiai Dr. Muhammad Mulyadi Effendi, juga Al-Ustaz Ibnu Khalid Madinah. Rahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil-huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita, penceramah kita, Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi, mata Allah bituli hayatihi wa nafa'ani wa bi'ulumi. Kita doakan semoga guru kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahkan ilmunya buat kita semua. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, guru kita Kiai Haji Mat Sasi, Kiai Haji Boy Ibrahim, Ustadz Surya Jaya, Ustadz Ibnu Khalid Madinah, Ustadz Dini Suryono, Ustadz Sulaiman, Ustadz Ajim Suryana, Ustadz Rasuli, dan para asatidz yang lainnya. Mohon maaf, saya tidak dapat sebutkan namanya satu demi satu. Namun percayalah, tidak mengurangi rasa hormat, azim dan mahabbah saya kepada para asatidz yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Dan doakan kepada guru-guru kita semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Ustadz Haji Boy Ibrahim dan urusan Parasan, insyaallah sebentar lagi akan tiba di tengah-tengah kita. Juga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, tokoh masyarakat kita, Ketua Muslimin Ahlul Jannah, orang tua kami, Bapak Dr. Anjas Haji Subarjo yang alhamdulillah beliau juga bersama jamaah telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak RW 02, Bapak Nyai Rusdian, juga Bapak RT 009 RW 02 Bapak Joko Suyatno, serta Ketua LMK 02 Bapak Syaiful Anwar, dan juga Ketua LMK 06 Bapak Samsudin, serta para bapak-bapak dan ibu sekalian jamaah yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan namanya satu demi satu. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghadiri undangan panitia Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mushola Al-Quraniyah. Semoga kehadiran kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada pembunuh kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para bapak ibu yang saya hormati, izinkan berdirinya saya di sini yang pertama mewakili Ketua Panitia Peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mushola Al-Quraniyah, sekaligus mewakili
Ketua Musala Al-Muraniyah, Bapak Nasir Kilem. Ya, maka dari itu yang pertama saya menyampaikan terima kasih dan alhamdulillah atas kehadiran para asatidz, para kiai, bapak-bapak dan ibu semua, ya, sehingga alhamdulillah acara ini begitu meriah. Ya, kemudian saya mengajak, ya, kepada seluruh warga RT 009 wabil khusus yang berdekatan dengan Musala Al-Muraniyah, ya, kepada anak menantu cucu serta cicit Demo Haji Bumin. Marilah di momen yang sangat berbahagia ini kita ramaikan di Musala Al-Muraniyah. Kita isi dengan sholat berjamaah, kita isi dengan majelis taklim. Ya, maka dari itu agar peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW ada asarnya. Ya, jangan setiap pelaksanaan Maulid seperti ini ramai di musola, tapi setelah Maulid, waduh, ya. Maka dari itu saya berharap, ya, selaku pembimbing majelis taklim di sini, ya, agar bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus, ya, anak cucu menantu Kok Haji Bumin bin Haji Gatol untuk meramaikan musyawarah di Musala Al-Muraniyah. Ya, kemudian juga sebagai ketua musala mengucapkan terima kasih dan alhamdulillah atas kehadiran para asatidz, para kiai, para bapak ibu sekalian. Mudah-mudahan semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kami atas nama Ketua Panitia Maulid dan juga Ketua Musala mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila mana penyambutan tempat dan sebagainya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, wabil khusus para asatidz, atas nama Ketua Musala dan Ketua Panitia mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian mari sama-sama sebelum saya mengakhiri kalam kita bacakan suratul Fatihah, karena alhamdulillah ada yang akekah, yang ada akeko, ya, putra dari Bapak Rasuli yaitu Ananda Anwar Anas Abdillah bin Bapak Rasuli. Kita doakan agar Ananda Anwar Anas Abdillah bin Bapak Rasuli selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dijadikan anak yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa hdina wa barik lana wa yassir umurana wa tawil a'marana bisyihha wal afiyah wa tawil a'marana bisyihha wal afiyah bi sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad. Salimna ya Allah, jamatana ya Allah min fitnati dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ke acara selanjutnya, sampailah kita di acara inti. Marilah sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Mukarram Ustaz Kiai Dr. Mulyadi Effendi. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sore, Bu.
baru jam 8 lewat 45 menit. Ini soundnya berbet. Mudah-mudahan pertengahan ceramah saya nggak berbet salonnya. Saya pengen ucap salam sekali lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam semangat pulang dari acara maulid, yang punya utang, utangnya lunas. Apa kenceng amat aminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona ala nabiyyihi bitta'ati wal mahabbah wa salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah man la nabiyya ba'dah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun ya Allah. Kata Ustadzul Hamid tadi, biarpun maulid sering, tapi ternyata ibu-ibunya hafal Quran semua itu. Saya baru baca uswatun langsung hasanah, pinter-pinter. Insya Allah min ahlil jannah. Saya baca ayat yang kedua, wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ya Allah, bener hafal Quran. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ternyata yang ini kagak hafal. Jadi yang dua ayat tadi mah orang ayat langganan. Makanya kita doain biarpun baru dua ayat itu, insya Allah kita selalu cinta pada Al-Quran. Amin ya Rabbal Hadratil Mukarramin, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati para tokoh agama, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah malam ini banyak sekali hadir bersama-sama kita. Saya sempat nanya tadi berapa orang yang hadir, ternyata yang hadir luar biasa banyak sekali. Jadi tadi saya minta contekannya. Alhamdulillah, kalau yang ada saya sebutin namanya, saya ucapkan terima kasih. Yang kagak disebutin jangan salahin saya, karena WA-nya cuma ada segini doang. Ada beberapa yang saya kenal namanya, kenal mukanya. Ada juga yang saya kenal mukanya, kagak kenal namanya. Ada juga yang saya nggak kenal namanya, nggak kenal mukanya. Nah, repot jadinya Bu ya. Terutama guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Matsasi Mata'anallah biduli hayati.
guru kita Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Ibrahim, guru kita Mukarram Al Ustaz Surya Jaya, yang alhamdulillah ternyata teman abeh saya. Kita doain guru-guru kita Allah berikan berkah ilmunya, amin. Bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Juga Bapak RW 02, Ketua LMK, Ketua Musola Al Muraniyah Bapak Nasir, juga tokoh masyarakat Bapak Haji Suparjo MBA, Ketua panitia yang merangkap sambutan tadi Al-Mukarram guru kita Ustaz Abdul Hamid. Kirim doa mudah-mudahan guru-guru kita Allah sehatkan badannya, amin. Biar berkah rumah tangganya, berkah ilmunya. Kita doain biar guru-guru kita sorga duluan, biar kita ngikut, amin. Kalau muridnya yang masuk neraka, gurunya masuk sorga, insya Allah guru bisa nulungin kita tuh. Kalau gurunya sorga, muridnya neraka, ntar pas lewat guru kita ngeliat, pas ditanya lalu ngapa di sini Saroh? Ada Saroh ada? Ini bukan Saroh lubang buaya ini mah, Saroh pelanggan ini mah. Lu ngapa nyampe di sini Saroh? Bukannya lu rajin ngaji? Bener guru. Cuman saya kadang-kadang ngaji mah ongkoh, ngomongin guru ongkoh. Ada yang begitu Pak? Mana orangnya? Ya Allah. Oh insya Allah kalau gurunya sorga, muridnya neraka, dipintain sama Allah. Ya Allah ya Rob, tolongin murid saya biar diangkat dari neraka, biar masuk sorga. Alhamdulillah. Yang repot kalau gurunya neraka Ustaz. Lah kata muridnya lewat Ustaz, kenapa di neraka guru? Kata muridnya, Pak gimana mulanya ini guru? Guru ngapa mulanya itu neraka? Gurunya ngomong, gua jarponi, ngajar ngelakoni. Berat tapi insya Allah kita istiqomah dalam dakwah, insya Allah kita akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin hadirat pecinta Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ucapan Alhamdulillah, Tsumma alhamdulillah, kita puji Allah dengan sebanyak-banyaknya pujian. Karena malam ini kalau bukan karena rahmatnya, kalau bukan karena hidayahnya, kita kagak bakalan bisa nyampe di musola ini Bapak Ibu. Betul? Ada yang ngomong, Ustaz saya bisa hadir ke musola Al Muraniyah karena rumah saya dekat musola. Belum tentu. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat ke musola, sembahyang kagak pernah ke musola. Kalau ditanya sama orang mah cakep banget. Bang, rumah lu di mana? Gampang, lu cari aja musola yang depannya ada kuburan 2. Tuh lu lihat samping rumah 2 musola tuh dikit, itu rumah gua. Lah dekat dong rumah lu musola. Lah iya dong cakep. Sembahyang 5 waktu di musola. Kagak. Ngaji di musola. Jangan-jangan nih orang saking kerennya pengen ke musola, pengen digotong kali mah. Ada orang belagu banget ke musola pengen digotong. Kagak pernah ke masjid, gak pernah ke musola, sekalinya ke musola pengen digotong. Belagu banget gitu Pak. Udah pengen digotong ke musola, nyampe di musola kagak mau diri, maunya rebahan. Udah nyampe di musola rebahan, orang-orang maka musola di belakang imam. Ini minta di depan imam. Orang begini mah kagak hidup lagi teh. Ya Allah, ternyata Bu
semata-mata kita bisa kesini karena hidayah dari Allah Subhanahu. Makanya kita ucapin apa? Alhamdulillah. Karena hidayah mahal, Pak. Hidayah mahal. Apalagi ini malam spesial. Musola Al-Muroniyah malam ini tampil beda. Kemarin-kemarin mandi musola emang ada segala taman di sini. Ini segala pot apa tahu ditaruhin. Ini panitia tolong boleh minjem berapa ini? Yarin nggak apa-apa pulangin yang penting mah. Ini spesial. Makanya kalau kata orang seberang, this is special night for us. You understand? Udah iya saja. Gimana nggak spesial hadirnya kita dengan hidayah dan pertolongan Allah untuk memperingati seorang manusia besar, seorang nabi akhir zaman, seorang nabi yang mulia, sehingga saking mulianya kita umatnya kebagian mulia, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Pak, Nabi minta sama Allah, ya Allah ya Rob, biarpun umat saya datangnya paling akhir, tapi ya Allah jadikan mereka masuk surganya duluan. Ngapa yang amin berlima doang ya? Ulang. Ya Allah, mudah-mudahan biarin mereka datang paling belakangan, tapi masukkan ke dalam surgamu paling awal ya Allah. Begitu semangatnya kita amin. Emang masuk surga duluan ogah kita Pak? Saya tanya, enak gak orang datang paling belakangan tapi berkat duluan? Enak apa kagak? Itu punya ustaz itu mah. Mana berkat yang dipilihin? Itu yang ngurusin bininya ketua panitia. Udah nyiapin ada anggur, ada pisang, ada apel. Lakinya minta, nyalu gue nyobain ngapa itu anggur buat ustaz ini. Yang cakep buat ustaz. Giliran laki pengen nyobain ini bang, yang busuk aja buat kami. Oh, maka kita jadi mulia. Maka orang memperingati kelahiran Nabi Pak, tradisi Islam yang harus kita pertahankan. Karena saya khawatir hari ini Pak, anak-anak muda kita kan hari ini ngajinya kadang-kadang nggak mau offline, ngajinya online, nanyanya sama Ustaz Google, bukan sama Ustaz Jaya nanyanya. Nggak mau berguru sama Ustaz yang bersanad, dia cuma ngelihat penampilan. Lah ini beneran Ustaz, sorbannya nyengser, jidatnya hitam, jenggotnya panjang, ngomongnya ain mulu. Contohlah saudara, kepelan ain bu. Akhirnya mereka ikut ajaran mereka yang katanya peringatan Maulid nggak ada di zaman Nabi. Karena nggak ada di zaman Nabi, namanya bid'ah. Setiap bid'ah sesat, yang sesat neraka. Jadi kita ini yang ngadain Maulid ya kata neraka. Lah kalau ngomongin nggak ada di zaman Nabi semuanya neraka, di zaman Rasulullah ada nggak Al-Quran yang udah dicetak? Pak, belum ada. Malah Al-Quran di masa Nabi itu kagak ada titik, kagak ada harkat. Sekarang Quran kita lihat, ada nggak harkat sama titiknya? Kira-kira kalau kagak ada titik sama harkat bisa kita baca? Ada titik sama harkat aja ribet gue ya. Ada ibu-ibu curhat, saya udah ngaji Iqra guru 5 tahun kagak naik-naik, masih Iqra tuh aja. Ba ta fa IBTV. Kan ngajinya beda sama zaman kita kecil Ustaz ya. Zaman kita mengaji namanya Qaidah Baghdadiyah.
alif fathah, alif kasroi, alif doma'u, a i u, ba fathah ba, pa fathah pa, lam domalu. Tuh Al-Quran di zaman Nabi belum ada titiknya, belum ada harkatnya, tapi kemudian dikasih harkat dan titik di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu bukan bid'ah yang dolalah, di zaman Nabi nggak ada, tapi karena ada perintahnya dan contohnya dan kiasnya, maka yang tadinya bid'ah dolalah kata Imam Syafi'i namanya bid'ah hasanah. Makanya kalau kita mau ngaji bab ini Pak, silakan dilihat dalam kitab Mafahim Yajibu Antusahhaha. Apa Bang? Nama kitabnya apa tadi? Pernah baca kitabnya Pak? Pernah? Pernah, syukur. Pernah baca nama kitabnya Bu? Apa kitabnya? Kalau belum pernah baca, saya nanya yang kedua, dah dengar namanya pernah? Alhamdulillah. Kapan? Syukur. Dan iya masih dengar namanya Pak. Yang repot ditanya baca udah pernah belum? Dengar udah pernah belum juga, berarti gua ngomong udah dari kita. Itu di kitab Mafahim Yajibu Antusahhaha. Jadi kalau pengen apal ya mudah-mudahan ada rekamannya. Ini kitab yang ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ngejelasin kalau peringatan Maulid nggak ada kaitannya dengan ibadah mahdoh. Anna hadal ijtima'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min amrin ubudiyyin bal huwa min amrin adiyyin. Maulid itu namanya tradisi. Karena ini tradisi, caranya terserah. Kalau urusan ibadah dari zaman Nabi sampai kiamat gak boleh berubah. Contoh azan. Apa Pak? Orang Betawi kadang-kadang suka salah nyebutnya saudara. Bukannya azan dia mah, ajan, pakai jim. Siapa yang ajan? Padahal yang bener apa Pak? Pakai jim pakai zal. Harusnya kan azan. Orang Sunda lain lagi, bukannya azan tapi pakai dal. Adan. Ayah orang Sunda ini enggak ya? Ngomongnya adan, sahak mau adan. Si Asep kasih adan. Orang Betawi pakai jim ajan, orang Sunda pakai dal adan. Yang bener apa Pak? Azan. Apa Bu? Cuman emang orang Indonesia ini di zaman akhir repot. Yang bener dikata salah, yang salah dikata bener, betul? Kan tadi azan bener tuh, tapi besok iseng-iseng ibu nanya sama lakinya, Bang, itu di musola siapa yang azan? Paling kata lakinya tuh, bayu ah. Saya pernah ngajarin dan ngingetin, Pak, kalau ngucapin salam di rumah yang bener. Orang Betawi kadang-kadang ngucapin salamnya kan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum di mana mulanya? Cari errornya tanya Ustaz. Assalamualaikum. Lo tahu artinya apaan? Yang beneran Pak. Coba nggak percaya besok ibu di rumah lakinya ngucapin salam paseh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bininya keluar, ya laki gua gila ceramah. Yang bener dikata salah, yang salah dikata bener. Ini ada
namanya amrun ubudiyun, ibadah. Kira-kira azan di zaman Nabi sama sampai hari ini lafadznya berubah nggak? Kalau ada yang merubah hukumnya haram, namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah dolalah wa kullu dolalatin finnar. Makanya alhamdulillah adzan di Arab sama adzan di kampung kita bunyinya sama, cuma nadanya doang beda dikit. Kalau di Arab pas adzan subuh naunya pendek, di Lubang Buaya naunya panjang. Maka pantas kalau di sono mah jarang yang subuh kesiangan karena ngagetin. As-salatu khairum minan naum. Kaget naum bangun ya. Dan di sini mana musola sampai kering gepok. As-salatu khairum minan naum. Ampos. Kira-kira banyak yang datang ke musola, Bu. Ini saya dengar kalau lagi kagak mulid, ini musola yang sembahyang subuh jamaahnya sampai keluar-keluar. Alhamdulillah. Saking banyaknya yang keluar-luar, di dalam kagak. Tapi saya mau berhusnudzon, Ustaz, kalau lagi ini musola sepi, jamaahnya lagi pada umroh kali mah. Nah iya yang ngaji yang cuma berdua-duaan doang. Asal pengajian bapak L4, lu lagi. Sekalinya ada yang datang rajin, emang mau ngawinin 2 minggu lagi. Pantesan ngaji rajin banget, dia undangannya gampang. Abis ngawinin terus aja berhenti ngaji. Itu namanya L4. Adzan amrun ubudiyun, urusan ibadah nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Kalau ditambah dikurang namanya bid'ah. Tapi kalau urusan tradisi kagak. Nih kita pakai songkok nih di musola ini aja. Itu musola kita pakai songkok beda-beda. Yang ngikutin Nabi saya tanya songkok yang mana, Pak? Tuh, coba nih ngaji. Bu, nih bapak pada pakai songkok kan ya? Kira-kira songkok yang diajarin Nabi songkok model mana? Ada yang hitam, ada yang songkoknya putih. Apalagi ibu-ibu kalau mulid, ya Allah saking demennya sama mulid. Di mana-mana ibu-ibu mah kalau mulid bikin seragam. Bapak dari jauh jebot sampai kayak gini, belum pernah saya lihat bapak mulid bikin seragam. Bener apa kagak, Bu? Ibu-ibu saking cintanya mengaji, waduh sampai bocah diajak ngaji. Mulid bocah diajak. Lah bapak mah bocah jadi bawa dia. Makanya ibu mah kreatif, kalau ngaji juga dibuat tas. Matanya ngiatin kiai, tangannya ngambil ke nampan, selesai. Berkah, Bu, berkah. Gak usah malu, berkah. Buat bapaknya aja belagu. Kudunya setiap berkat murid bawa pulang, Pak, biar berkah hidup kita. Amin. Tuh ini namanya amrun adiyun. Karena ini sebuah tradisi. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menjadikan jalan yang baik, membuat satu hal yang baik, maka baginya pahala kebaikan itu dan pahala orang-orang yang ngikutin kebaikan itu. Makanya ulama kita bilangin maulid itu jadi hukumnya sunnah. Kenapa? Karena isinya kebaikan. Tadi ada orang baca Al-Quran, alhamdulillah. Ada yang baca sholawat, alhamdulillah. Habis baca sholawat, habis baca Quran, dengerin pengajian, dengerin ceramah, ibadah bukan?
Ibadah bukan? Ini namanya awalnya tradisi, tapi karena isinya kebaikan jadi amalan sunnah yang insya Allah dapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu. Kalau nggak ada maulid, saya tanya, kira-kira jam segini kita ngapain, Pak? Untung TV pada runyak. Udah coba kalau TV kagak runyak, ada aja Pak, kita segala sapa aja disalahin. Lu gara-gara pemerintah nih goblok. Lu bukan pemerintah goblok, emang kita belum punya duit beli TV. Lagian enakan juga gak ada TV, Bu. Kemarin ada TV, kita kepo mulu urusan orang. Sampai urusan Lesti, gue bilang disalahin mulu tuh Lesti. Lesti goblok, Lesti goblok. Udah lampor polisi pakai dicabut, tolol betul Lesti. Astagfirullahaladzim. Emang Lesti ponakan elu apa? Udah tenang-tenang aja. Pokoknya kita bikin maulid. Kalau ada yang ngomong maulid ini bid'ah haram, jawabannya gampang, EGP. Apa EGP? Emang gue pikirin. Lagian kita habis baca sholawat, kalau bukan karena maulid, kita malas baca sholawat, Pak, betul? Nah, kalau semuanya bid'ah kan aneh. Kemarin saya dapat kiriman video, kata mereka sholawat Nabi pakai lagu itu bid'ah. Nah, terus yang boleh Pak gimana? Kata dia yang boleh sholawatannya lempeng aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kan lempeng aja, Pak. Kayaknya kalau semua kagak boleh pakai lagu, garing amat hidup. Lah orang adanya pakai lagu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bang, bang. Pakai lagu. Tanyain bapak-bapak, kira-kira kalau yang adzan suaranya enak sama yang adzan suaranya bentak, kalau bentak ya kayak mundur makan linggis, lempeng aja. Mana yang lebih semangat kita ke musola? Yang suaranya enak. Nenek-nenek lagi ngaji nih, tahu-tahu yang buka sholawatan suaranya udah cempreng, sembir, males. Ibu-ibu, masih di rumah, buruan, di hari ngaji tahu. Aki-aki yakin ke musola, ya nenek-nenek ngamuk, diri kesurupan. Tapi kalau yang bacanya enak, bari ngingetin orang syair Arab kan asik. Apalagi saya ingat tuh kalau ibu punya syair paling serem sedunia. Bila Israel datang memanggil, apa serem banget itu? Jasad terbujur di pendaringan. Yang penggaringan juga. Lain beda di doang. Di pendaringan tempat beras ya. Jadi badan terbujur di penggaringan. Itu kan serem banget, Bu, bener gak? Lah itu kudunya RT yang dengerin syair itu. Gak ada lagi RT yang nyengsarain rakyat. RW yang dengerin syair itu udah barang tentu itu beras bansos dikasihin buat warga yang perlu. Itu kalau Presiden Jokowi dengerin syair ibu-ibu, dia kagak bakalan nyengsarain rakyat. Karena ngomongin mati serem. Kalau urusan mati mah yang kaya mati, yang susah apalagi. RT mati, ya teh disumpah itu. RW LNK ntar Ustaz belakangan Ustaz mah. Padahal sama aja RW mati, Ustaz juga mati. Ustaz jangan mati kalau yang cakep, yang cakep, yang cakep, yang jelek di pojokan ngomong itu agak disebut. Lah kalau yang cakep aja mati apalagi yang fa idza jaa ajaluhum la yasta
yastaqdimun. Udah payah amat nih kita ya. Ternyata urusan ngaji mah sama aja, gak di keranggan dari sini saudara. Pokoknya asal ngaji malaman dikit gak ngopi udah payah. Sama apalagi bapak-bapak, tempat favorit nih ngaji di mana aja kalau kagak tiang tembok. Nomor 3 pojokan dah. Kalau yang di luar mau balik ngerokok balik enak tenang dia. Ustaz mau ngomong apa kayak mau pikirin. Yang penting dapat berkah coy. Gak apa-apa yang ngerokok mau didengerin berkah coy, tenang. Samsu tinggalin Samsu. Memang begitu ngaji memang berat. Karena ini tempat terbaik, malaikatnya kumpul. Kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu itu malaikat doain kita. Cuman begitu, kalau malaikatnya banyak, setannya lebih banyak. Apalagi sekarang nambah lagi setan, bukan mati nambah. Ada setan gepeng namanya. Nah, setan gepeng. HP. Dulu mah Ustadz ketinggalan tasbih, kuat balik lagi pulang mau ngambil. Sekarang mah Ustadz ini kehilangan tasbih, kagak dicari. Guru tasbih ketinggalan, biarin pesona koin aja. Iseng-iseng tuh Ustadz ketinggalan HP, berbalik lagi bener bu. Udah khawatir jangan-jangan di bini gua buka HP gua. Mana gua namain di situ namanya padahal aslinya Solehah. Gua tulisin di situ Soleh. Ibu gua sekarang pinter banget pak. Tuh ini bukan amrun ubudiyun, maulid amrun adiyun. Syekh Said Alwi mengatakan demikian. Karena ini tradisi, kalau dalamnya kebaikan, menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, insya Allah sepanjang hidup kita berkah. Apalagi kalau ngomongin cinta sama Nabi, ya Allah Pak. Kalau ngomongin cinta, saya yakin semuanya terasa indah, betul. Ibu tahu cinta. Orang Betawi bukan cinta nyebutnya, demen. Belum ada orang Betawi ngomong aku cinta sama kamu. Jangan dulu mak gue demen banget sama lo. Wong Jawa nyebut cinta itu tresno. Aku tresno karo kowe. Wonten wong Jawa ngalih. Ada orang Jawa di sini ada? Ngomongnya aku tresno karo kowe. Kalau orang Sunda, ayah orang Sunda jadi ayah. Ngomongnya bukan tresno, bogoh, abdi bogoh ka anjeun. Nah kalau orang Inggris nyebut cinta 4 huruf, olo, epe, love, terus lope, tulisannya lope, bacanya love, I love you. Malah bocah sekarang pinteran lagi bang, nggak ngomong apa-apa, cuma tangannya doang dikaitin. Ya Allah, zaman dulu mah aki-aki begini jempol cantengan kok. Bocah sekarang mungkin cinta. Bagaimana mungkin kita bisa tambah cinta sama Rasulullah kalau kisahnya Nabi gak diceritain? Bagaimana mungkin kita cinta tambah sama Rasulullah kalau kita sendiri gak pernah dengar kisah dan sirah beliau? Makanya dalam peringatan Maulid diceritain tuh betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demennya sama kita luar biasa. Dalilnya ada di Al-Quran surah At-Taubah 2 ayat terakhir. Ada yang apa? Ibu apa? Tadi apa Al-Quran tadi? 2 ayat terakhir di Al-Quran surah At-Taubah. Saya yakin bunyinya mah apal, cuman lebahnya yang belum tahu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina
Allah, dan dia yang nyebut Allah. Bil mu'minina Allah. Ini ayat di terakhir surah At-Taubah. Dua ayat terakhir ini menurut ulama tafsir, ada yang mengatakan dua ayat terakhir turun. Kalau kita lihat dalam mabahith fi ulumil Quran di Syekh Sayyid Qattan, katanya yang terakhir surah Al-Maidah. Tapi ada riwayat yang mengatakan dua ayat ini yang terakhir turun. Kenapa hebatnya dua ayat ini? Ini menunjukkan betapa Rasulullah SAW sayang cinta sama kita umatnya. Kita kalau demennya berbalas, enak apa kagak? Kita demen sama dia, dianya demen sama kita, asik apa kagak Pak? Bisa-bisa nih anak muda kita doang demen sama dia, dianya kagak. Ya Allah, udah di-add di Facebook ditolak, udah minta nomor WA-nya, udah cakep banget WA SYNG LGNG PAIM. Bisa katanya bisa. Saya ulang SYNG bisa, LGNG PAIM bisa. Sayang lagi ngapain? Jawabannya Pak tumpuan. Cara kita yang panjangan dikit, jawaban cuma 2 huruf doang. A sama U. Au. Kira-kira kita yang udah demen sama dia frustasi apa kagak? Rasulullah SAW sayangnya sama kita luar biasa. Saking sayangnya Nabi sama kita Bapak Ibu, Nabi pernah doa, ya Allah, jangan kau hukum umatku dengan hukuman sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu nggak tanggung-tanggung Pak. Di surah Al-Baqarah diceritain sekelompok Bani Israel ada yang pernah nekat mancing di hari Sabtu. Ada yang bukan mancing? Ada mana ini? Ya Allah, kalau udah kena mancing tarikan gabus, apalagi tarikan betok, jangan ditanya itu. Sama ke orang mancing itu bro, giraan kamu. Ternyata orang tukang mancing udah ada sejak zaman Bani Israel dulu. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam itu orang dilarang, bang, jangan mancing hari Sabtu. Karena orang Yahudi punya hari terbaik hari Sabtu, hari Sabat namanya. Tuh orang nekat bu, nyari ikan juga di hari Sabtu. Pulang-pulang tuh orang jadi monyet. Serem apa kagak? Lah bang mancing pulang jadi monyet. Kalau ini apa kejadian di umat Nabi Muhammad SAW, kira-kira monyet banyak apa kagak? Itu monyet banyak amat itu. Wah, pergi mancing hari Jumat. Ini bukan kata saya Pak, lihat di Qurannya. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ بِالسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ini kisah orang yang gak ngerti, dikasih peraturan, pulang-pulang langsung jadi monyet. Untungnya Pak Bu, orang yang dihukum Allah jadi monyet ini cuma bertahan 3 hari, besoknya mati. Saya nggak bisa bayangin kalau ternyata ini orang yang jadi monyet hidup sampai sekarang. Bisa-bisa teori Darwin dianggap benar. Karena kata teori Darwin, kita ini keturunan monyet. Nah kan kalau keturunan monyet serem amat kita Pak. Bener sih, bulunya mirip, matanya mirip, jalannya,
Tapi kita bukan monyet. Kita Allah ciptakan dari keturunan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah. Jadi umatnya Nabi tenang. Umatnya yang banyak dosa masih ditungguin tobatnya, Pak. Malah sering kita lihat orang yang kagak sembahyang duitnya banyak. Ada yang begitu ada? Tuh orang kagak pernah sembahyang, kagak pernah ngaji, ngapa mobil nambah mulu? Gak usah iri, emang lagi diambulin sama Allah. Kudunya kita berpikirnya terbalik. Dia aja yang kagak sembahyang, Allah jamin rezekinya. Apalagi gua yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu. Jadi yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapapun orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan kasih solusi dari segala problem kehidupan kita. Jadi jangan ragu jadi orang mukmin. Maka tadi saya doain mudah-mudahan orang yang istiqomah ngaji semua urusannya Allah dampangi. Yang belum punya anak rajin ngaji, mudah-mudahan pulang mulai punya anak. Yang belum punya motor, mudah-mudahan pulang mulai punya motor. Yang janda, mudah-mudahan pulang mulai ketemu duda. Mana janda itu amin. Kalau ada yang lakinya baru punya bini atuh, pulang mulai mudah-mudahan bininya tetap atuh. Mudah-mudahan dua. Ini karena memang berkah, Pak. Karena kita mencintai orang yang demen juga sama kita. Makanya orang yang demen makan kadang-kadang orang bilang lebay, Pak. Gak percaya dengerin. Orang kalau demen kadang-kadang ngomong aja pakai dicadil-cadil. Udah aki-aki mana neneknya pakai ngomong aki-aki mau opi. Bagi orang yang dengerin ya aki-aki bego. Lu mah gak ngerti. Orang demen mah biasa. Orang demen nanyain tadi itu, sayang lagi ngapain? Itu ngapa dijawab di WA-nya LGBO2? Apa bacanya, Bu? Lagi bobo. Kan orang bobo tidur. Kenapa itu bisa jawab WA? Begitulah cinta lebay. Maka orang yang mengatakan sholawat ma'al qiyam lebay karena gak ngerasain cinta, Pak. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul alaik, ya Habib alaik, salawat alaik, sama-sama ya Nabi ya Rasul alaik, ya Habib alaik, salawat. Itu kalau kita ngerti artinya, Pak. Orang yang gak paham lebay. Ya Habib, wahai kekasih. Apalagi kalau udah ada kalimat anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta syamsun, anta nurun, anta iksirun, anta mis, anta syamsun, engkau seperti matahari, wa anta badrun, engkau seperti bulan purnama. Bukan lebay, Pak. Lagi kalau udah melihat orang yang paling disayanginya wajahnya cakep, kan dia bilang, wahai kekasihku, wajahmu seperti rembulan.
terus saja tuh bini kelopak-kelopak. Padahal tuh bulan cakep apa jelek bu? Bergeradagan mulu. Tapi kenapa kalau laki-laki mencintai seorang perempuan, aku melihat purnama di kamarku. Kalau bininya, emang laki ibu belum pernah ngomong yang indah-indah bu? Belum pak. Terpulang dari murid pak, ikutin sunnah Nabi. Panggil bini dengan panggilan sayang, pak, lebules. Panggil bini dengan panggilan sayang, itu ikutin Nabi. Rasulullah kan punya bini namanya Aisyah, betul? Dipanggilnya siapa? Dipanggil Humairah. Cuman kalau bini kita imbangin, jangan ngikutin Nabi ya Humairah mah putih, kalau kemudian tersenyum kemerah-merahan. Lebih kita hitam dipanggil Humairah, gak tersinggung dia. Lalu dikata gue hitam dipanggilnya kemerah-merahan, lebuluk jadinya. Panggil sayang. Kalau perlu lagi telepon dipakai HP, kan udah zaman canggih sekarang mah. Yang ini aku yang peang. Ini laki-laki kadang-kadang bener banget agak pernah memuji bini pak, uji. Malah dalam kitab I'anatul Talibin sunnah itu suami kalau ditanya mau bini urusan saya masih cakep apa kagak boleh bohong, jangan kebanyakan jujur. Kan bini mau kondangan yang ditanya laki bener. Bini nanya bang saya cakep apa kagak, jawab jangan jujur pak, bohong. Ya ini makan lu makan emang jelek dari dulu, jujur bohong ya Allah nih cakep. Masak nih bini sayur asem kebanyakan garam, kan yang paling pertama ditanya lakinya, bang ini sayur asem enak apa? Masya Allah neng, ini abang nyari sayur asem model begini nih dari Lubang Buaya sampai Cibubur kagak nemu nih. Lah kagak nemu orang pahit itu deh. Tapi ini kesinggung apa kan kalau begitu? Kagak. Makanya kalau udah karena cinta harusnya apapun gak ada yang berat pak. Orang demen biasanya yang jauh berasa deket, yang berat berasa enteng. Benar. Kita ngaku cinta sama Rasulullah karena Rasulullah cinta dan sayang sama kita. Maka udah saatnya hari ini cinta kita sama Nabi kita buktiin, bukan cuma ngomong doang. Ngomong demen mah gampang, betul? Bapak pernah ngomong demen sama bini pak? Pak, pernah ngomong demen sama bini pernah? Kagak. Mumpung nih malam saya tanya jujur, bapak demen gak sama bini? Ya kalau jam 5 bu, ibu-ibu demen sama suami? Demen ya. Makanya ibu-ibu biarpun lakinya meninggal dunia, dia mah kuat bertahan sampai tua pak. Ngurusin anak 12 rela gak kawin lagi, anaknya sampai gede bisa. Ya model kita nih. Lakinya tuh masih gagah, bininya padahal masih sehat walafiat, main ke Kerawang ditanya bang udah punya bini? Jawabnya sih bener, udah sih udah, cuman bini saya bengek. Lebih sehat dikata bengek. Maka ngomongin cinta tuh tanya ibu-ibu, bicara cinta, padahal ngurusin anak capek apa kagak? Tapi ada nggak ibu-ibu kapok punya anak? Demen. Belum pernah kita dengar itu emak-emak lagi ngelahirin, gua kapok bang, kapok. Ada si teriak kapok, besok bunting lagi. Saya ngerasain cinta seorang ibu yang tulus. Belum pernah ada ibu yang jelek-jelekin anaknya. Padahal tuh bocah maaf, hidung lesek, bibir jeding. Belum pernah tuh emaknya ngomong anak jeding, anak jeding, anak hitam. Apa kata ibu biasa gini kayak dong? Anak
ganteng, anak botok, malah tambahannya anak raja. Dan tetangganya komen anak raja hitam. Apa kata emaknya, ini raja di dalam hatiku. Subhanallah. Tuh Pak, orang demen mah rela berkor. Tadi saya tanya, kita cinta sama Rasulullah, sayang sama Rasulullah, rindu sama Rasulullah, nyumbang buat murid berapa duit? Nyumbang murid berapa duit? Lu ngomong demen nyumbang 5.000. Nih suami demen mau bini tadi, bini kita ngomong, bang bagi saya duit apa 10.000. Kita demen mau bini kita kasih berapa Pak? Cepet. Lah saya kalau bini saya udah WA, Abi, Mama, PGN, NKNBSO, NKBSO, apalagi ditambah di bawahnya mau bini saya WUAH. Wah, itu bini saya baru minta beliin bakso, saya bilangin tunggu 5 menit nanti Abi kirim ke rekening Mama. Nah saya mampu ngasih uang belanja bini saya 5 juta saya, cuman gak ngasih lagi 3 tahun. Orang demen begitu. Kita kan selama ini baru ngaku doang demen, betul? Kata ulama, man ahabba syai'an faqad katsura dzikruhu. Siapa orang yang mencintai sesuatu, dia pasti sering menyebut namanya. Orang yang cinta sama Nabi disuruh Allah di surah Al-Ahzab the verse 56 di ayat 66. Ngerti orang? Tadi gue baca ayatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Orang demen nama Nabi mah sholawatan, bro. Kita udah sanggup sholawatan sehari berapa ribu? Kita termasuk saya kuat sehari 1.000. Nyicil. Orang demen sering menyebut namanya. Yang kedua, tadi saya masih ingat hadis yang dibacain Suratul Hamid, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam At-Tirmidzi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, tandanya dia cinta kepadaku. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi, insya Allah sholat 5 waktu berjamaah penuh, amin. Duduk di majlis ilmu penuh, amin. Bini-bininya nurut sama suaminya, jadi istri yang solihah. Jadi jangan kaget ntar kalau pulang mulik bini bapak cium tangan dalam banget, gak ngikutin Nabi. Lakinya pulang assalamualaikum, bini langsung jawab waalaikumsalam, diangkat tangan lakinya. Bisa begitu, bisa kok sampai bunyi Bu ya. Cuman laki tolong kalau bini lagi belajar berubah menjadi yang lebih baik, jangan lemes Pak. Kadang-kadang lah bini udah mulai bener nih, mana manggil lu aja, bapak lo. Pulang murid udah tambah ganti, Abi. Kemarin bapak lu sekarang Abi. Lakinya berubah, tadinya manggilnya lu Umi, pakai diledekin, tumben nih manggil Abi. Jangan-jangan mau ngabisin nih. Ya Allah, modalnya 1 bini. Yuk belajar, saya tahu betul ngikutin Nabi ini model kita belum ada yang nyanggup Pak. Nih kita nggak ada yang nyanggup. Saya nih yang ngomong malam ini Pak, belum pernah bisa ngikutin Rasulullah sholat sunnah kaki sampai bengkak, belum pernah. Paling dibalik itu Ustaz aja belum pernah, apalagi gua. Model kita mah sembahyang pengennya mah jumlah rokaatnya dikit, pahalanya banyak. Bener? Iseng-iseng sembahyang terawih yang 20 lama, betah gak kita pakai?
Lihat imam lelet di pegel gitu. Allah, ya imam, ya. Ini mah kalau imamnya di jam 12 dan berberes. Nah, imam buat Fatihah diatur ditata pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum dua kata juga apa? Lama. Lah akhirnya pulang tarawih model kita nih Pak, bukan ngomongin kualitas sholat, yang diomongin imam. Diantak di imam tarawih lama banget. Pokoknya besok mah kita sembahyang tarawih malam kedua jangan di sini lagi, tetapi udah di masjid. Kagak tahu itu imam yang lelet, emang jadwal hari kedua di sono di masjid. Dia lah. Ya Rob, belum apa-apa Pak, belum. Sholat kita jauh dari kanjeng Rasul, malu kita ngomong demen sama Nabi Pak, malu. Urusan sodako banyak, apa dikit kita sodako. Ya Allah, kagak nggak dilaporin, nggak diomongin sama panitia, kita kesel. Kan girang banget tuh kalau sembahyang Jumat. Alhamdulillah pemasukan kotak amal dari Bang Udin 1 juta. Nolek temennya, Udin kira-kira diterima apa kagak itu? Mudah-mudahan diterima. Sekalinya ada diterima, alhamdulillah. Dari hamba Allah 2 juta rupiah, yang rumahnya di samping musola 3 rumah, yang catnya warna biru. Nolek lagi, hamba Allah coy. Sampai umroh orang kita mah ikhlas susah Bu. Apalagi tadi setan gepeng. Sampai umroh di Ka'bah tawaf pakai dibikin video. Ini baru tawaf nih, halo guys, udah kedua nih guys. Ya Allah, gas. Makanya orang Arab abe kaget sama orang kita Pak. Hanya nih berapa umroh satu lagi. Orang Indonesia mah apa aja dibikin status. Baru naik pesawat bikin di status PK. Alhamdulillah ya, kursinya empuk. Naik kapal mah empuk, naik retro ini lo jangan dulu. Sampai nyampe ke Mekah masih aja di videoin di depan Ka'bah. Padahal Pak, hukum tawaf sama kayak sholat. Anna tawafa sholatun, kata Nabi. Tawaf itu sama kayak sholat, makanya wajib bersih hadas kecil hadas besar. Nah kalau lagi tawaf menghadap Allah, kita masih sempat pegang HP, apa kira-kira kita sembahyang pakai guys boleh apa? Bapak lagi sembahyang Allah, Bapak WA masuk, ding, yang pakai diangkat. Gimana bro? Kita balas, lagi sholat, tolong. Bapak lagi sembahyang kita. Lah sama kayak tawaf tadi kudunya. Yuk saatnya cinta kita buktiin. Saya khawatir kelak di hari kiamat kita ngaku-ngaku umatnya Nabi, tahu-tahu di hari kiamat kita ngomong, ya Rasulullah saya umatmu. Kata Nabi, siapa lo? Umatnya Nabi ada ciri-cirinya Pak. Di surah Al-Fatih ada Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum simahum. Kalimat simahum, tanda-tanda mereka tampak fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka, min athari sujud, karena banyaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat muka kita cerah, gampang kenalin. Nah ini umatnya saya, sini. Nyok kita belajar pelan-pelan. Kalau 100% belum bisa, minimal naik 5%, 10%, 20%. Yang belum doyan sholat berjamaah, bangunin Bu laki biar subuh berjamaah. Bu, bangunin siapa? Laki. Cuman banguninnya jangan bagian bawah. Nah
Jadi sembahyang subuh, bangun. Dan bukan bangun orangnya, Bu. Pelan-pelan, sodakoh yang belum bisa banyak, gak apa-apa, yang penting ikhlas. Sekarang ganti mindsetnya, sodakoh mah gak apa-apa, banyak juga, yang penting ikhlas. Lah ini mindsetnya gak apa-apa, dikit juga, yang penting ikhlas. Lah kotak amal gak penuh-penuh, akhirnya korban khotib diumumin, alhamdulillah pemasukan kotak amal Jumat ini 200.000. Kata khotib, pahit. Dan pemasukan 200.000, pengeluaran gocap 1.000. Pas banget tuh khotib nerangin bab sabar, Pak. Habis khutbah sendalnya hilang, minta ganti sama DKM. Apa kata DKM? Ustaz tadi kan ngomongin sabar, tuh berat. Yuk belajar cinta, biar kita bareng-bareng kelak bersama Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal hadirin rahimakumullah. Udah jam 8 lewat 2 jam 40. Udah banyak kodenya, besilanya udah 3 kali ganti posisi, udah miring ke kanan, udah miring ke kiri. Yang udah capek, sama saya juga udah capek. Yang penting kita pulang ada oleh-olehnya. Buktikan cintamu. Apa oleh-olehnya, Bu? Kalau nggak ngerti bahasa kerennya dikit, buktiin cinta lo. Apa temanya malam ini? Buktiin cinta lo. Sama siapa cintanya? Sama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah beres maulid, harapan kita musola kita makin makmur, musola kita makin berkah. Amin ya Rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah agama dari guru kita Kiai Haji Dr. Andes Mulyadi Effendi. Insya Allah apa yang beliau sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Dengan acara selanjutnya yaitu doa penutup yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Marhasan. Pada Ustaz Marhasan, waktu dan tempat kami persilakan. Amin ya Rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian, juga menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang saya lakukan maupun dari perbuatan maupun dari ucapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.